Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana akramasy syuhur. Futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat fihi abwabun nar. Syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqum minan nar. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hikmah Peruri beserta jajarannya, para asatidz wal asatidzah, hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat tarawih dan isya malam berapa? Malam ke-26. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Ramadan datang, di awal Ramadan, hampir di semua tempat dimanapun berada itu menyambut Ramadan dengan penuh antusias. Benar apa enggak? Itu masjid, musola sampai luar ketika malam pertama bulan suci Ramadan penuh melaksanakan sholat sunat tarawih. Akan tetapi sekarang ini kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan, di mana kita tahu hampir dari semua masjid dan musola itu ada kemajuan. Apanya yang ada kemajuan? Shopnya. Tapi alhamdulillah di Masjid Al-Hikmah Peruri ini nggak ada kemajuan. Alhamdulillah dari barisan pertama sampai barisan ke belakang itu penuh. Bener apa enggak? Tapi di luar lagi malam pertama penuh nggak? Sekarang sama baik berarti. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung di penghujungnya, ibu bapak. Jadi di awal bulan suci Ramadan kita menyambut Ramadan dengan penuh antusias, dengan penuh kegembiraan. Akan tetapi ketika di ujung Ramadan kita sudah tidak ada lagi di masjid, itu maka kita termasuk orang-orang yang kurang beruntung. Makanya kita yang ada di sini sampai dengan detik ini masih melaksanakan sholat isya, sholat tarawih dan sholat witir, itu merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Kan kalau ciri-ciri Ramadan udah mau habis tuh yang ramai itu bukan lagi di masjid, Bu. Yang ramai di mana? Ya, terus di mana lagi? Di jalan. Terus di mana lagi? Ya di mana dah, pokoknya di bank nukerin duit ya kan. Terus di mana lagi yang ramai? Ya pokoknya di terminal, di jalanan, bukan lagi di masjid. Semua orang itu akan merasakan lebaran pasti. Akan tetapi orang yang puasa merasakan lebaran, orang yang tidak puasa merasakan lebaran, orang yang tidak pernah sholat tarawih pun merasakan lebaran. Akan tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, lebaran beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, orang yang mendapatkan kemenangan di hari raya Idul Fitri adalah mereka orang-orang yang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Berapa menit nih saya ngomong? Bu, Pak, berapa menit Pak? Kalau udah kasih tahu ya. Kalau udah kasih tahu aja. Takutnya nanti kelamaan gitu ya. Kasih tahu aja, ini belum judul, ini baru pembukaan doang. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di penghujung bulan suci Ramadan itu memanggil para sahabat. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, uhdurul mimbar.
dekat dan hadirlah ke mimbar. Nih mimbarnya Rasulullah ini kayak begini nih, ada 3 tangga. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Ketika ketika dipanggil oleh Rasulullah pada saat itu di akhir bulan suci Ramadan, sahabat akhirnya berkumpul di sana menghadap Rasulullah, mendekati Rasulullah. Kemudian setelah sahabat berkumpul di sana, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menaiki anak tangga mimbar pertama, kedua, dan ketiga. Biasanya ibu-ibu, ketika Rasulullah menaiki mimbar itu, kalau beliau tidak khotib, ya beliau tausiah seperti ini. Akan tetapi, ini ada satu waktu di mana Rasulullah menaiki anak tangga mimbar pertama hanya mengucapkan amin. Menaiki anak tangga mimbar kedua pun beliau hanya mengucapkan amin, dan ketika beliau menaiki anak tangga mimbar yang ketiga, Rasulullah pun hanya mengucapkan amin. Sampai di atas, Rasulullah tidak khutbah, Rasulullah tidak tausiah, Rasulullah langsung turun berkumpul dengan para sahabatnya. Lantas pada saat itu sahabat menjadi bingung. Sahabat akhirnya, kalau kata bahasa kita mah, itu kenapa Rasulullah kok begitu? Biasanya kalau Rasulullah naik mimbar itu khutbah. Biasanya kalau Rasulullah naik mimbar itu tausiah. Kok ini cuma ngucapin amin sebanyak berapa kali? 3 kali. Emang apa begitu? Akhirnya sahabat mau nanya kepada Rasulullah, malu. Mau nanya ke Rasulullah, segan. Akhirnya ada salah satu sahabat yang berani mempertanyakan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata salah satu sahabat, sebelumnya mohon maaf, kami tidak pernah mendengar, kami tidak pernah melihat yang engkau lakukan dan yang engkau ucapkan. Biasanya engkau ketika naik mimbar, kau melakukan khutbah atau tausiah. Akan tetapi ini engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya. Apa jawab Rasulullah? Tahukah wahai para sahabat, kata Rasulullah, ketika aku tadi menaiki anak tangga mimbar pertama, kedua, dan ketiga, ada malaikat Jibril datang kepadaku seraya berdoa. Apa doa yang pertama? Doa yang pertama adalah bu'dan man adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka dan amat merugi orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, akan tetapi tidak menyebabkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya Rasulullah mengucapkan amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang berdoa malaikat yang paling istimewa yaitu malaikat Jibril. Yang mengaminkan doanya adalah manusia yang paling mulia yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira doanya bakalan ditolak atau diijabah? Kira-kira doanya bakalan ditolak apa diijabah? Bukan saya. Orang yang boleh tidak berpuasa itu kan yang pertama anak kecil. Yang kedua apa? Orang yang gila. Yang ketiga, orang yang misalkan dalam perjalanan musafir, misalkan kita mau mudik ke Padang atau kemana. Kalau mudiknya dari sini ke situ mah ke mana? Ke Pasar Lembang, ya tetap kita wajib puasa. Tapi mudiknya harus yang 90 kilo kurang lebih ya. Itu boleh mendapatkan rukhsah tidak berpuasa. Kemudian ibu yang sedang menyusui boleh juga tidak melaksanakan ibadah puasa. Tapi kita melihat kenyataan yang ada di lapangan, dia itu sudah balik, dia kemudian juga tidak gila, tapi dia tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Itu berarti mereka tidak mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh nih Bu, kita dipanggil sama Allah, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau kita udah diwajibkan sama Allah berpuasa, kemudian kita melaksanakan ibadah puasa,
Berarti kita orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh logikanya kayak begini Bapak-bapak. Kita mau beli, misalkan beli apa? Sekoteng. Kita di rumah manggil tukang sekoteng misalkan. Bang, beli sekoteng bang. Kalau orang sekoteng yang normal, tukang sekoteng yang normal, tukang sekoteng itu berhenti apa enggak? Berhenti apa enggak? Kalau yang normal ya dia berhenti. Orang dipanggil sama kita mau ngapain? Mau beli. Tapi kalau orang sekoteng kita panggil, bang, beli sekoteng bang. Dia kagak nengok-nengok. Berarti itu tukang sekoteng apa? Hah? Apa bolot? Parah banget bolot. Apa berarti? Iya budak bener ya. Nah berarti kalau Allah sudah memanggil orang-orang yang beriman, ibu-ibu, bapak-bapak, tapi misalkan ada yang tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan di siang hari, berarti orang itu orang yang, iya ibu yang ngomong ya, bukan saya, begitu ya. Jadi kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, enggak ngarepin apa-apa pokoknya, karena Allah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ibu-ibu yang selalu melaksanakan ibadah puasa, senantiasa ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ibadah puasa mah yang ngebales Allah, Bu. Ibadah puasa yang ngebales cuma Allah. Gitu. Kalau kita melaksanakan zakat, itu teman kita bisa tahu. Kalau kita melaksanakan ibadah haji, se-RT orang tahu, bener apa enggak? Tapi kalau kita melaksanakan ibadah puasa, yang tahu hanya diri kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya katanya as-shaumu li wa ana ajzibih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Mudah-mudahan kita semua ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tadi doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'dan man adraka abawaihi fala yudkhilahul jannah. Celaka dan amat merugi orang yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari keduanya tapi tidak menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Itu doa malaikat Jibril seraya Rasulullah mengucapkan amin, kata beliau. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua itu merupakan keramat bagi kita di dunia. Kalau kita nggak bakalan mendapatkan ridhonya Allah kalau orang tua kita tidak ridho kepada kita. Ridhonya Allah kita tahu ada di ridho orang tua. Maka dari itu yang masih punya orang tua atau salah satu dari keduanya, jangan pernah nyakitin perasaannya. Jangan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang tua, karena kita bisa sampai di detik saat ini, sampai sekarang ini merupakan jasa dan doa dari orang tua kita. Begitu. Kalau misalkan orang tuanya sudah mendahului kita, ya kita hanya bisa mendoakan, bersedekah atas nama orang tua kita, membaca Al-Quran, pahalanya dikirimkan ke orang tua. Gak ada ceritanya orang yang sukses di dunia, orang yang selamat di akhirat durhaka kepada orang tua. Semua orang yang sukses di dunia, yang selamat di akhirat, itu adalah pasti orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalaupun ada orang yang sukses kehidupannya di dunia, dia tidak berbakti kepada kedua orang tua atau kepada salah satunya, itu bukan sukses, itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya singkat. Kemudian yang ketiga, doa yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bu'dan lamma dzukirta indahu falam yusalli alaih. Celaka dan amat merugi orang yang disebutkan namamu di sampingnya akan tetapi tidak bersolawat kepadamu.
seraya Rasulullah mengucapkan amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala bersolawat, malaikat bersolawat, kita manusia biasa juga bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala bersolawat, itu artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat bersolawat, itu artinya malaikat meminta istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu artinya kita meminta wasilah dan doa dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat kultum yang singkat ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan sampai bulan Ramadan tahun depan. Udah habis ya waktunya? Oh belum. Berapa menit lagi? Masih lama aja. Hah? Ya ntar kasih tahu.